Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Muhammad Iksan dengan NIM 21105111037 dengan kelas metode penelitian kelas C akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat, dengan judul pemanfaatan data mining dalam klasifikasi berita hoax menggunakan algoritma NFBS. Berikut adalah daftar isi dari proposal penelitian saya. Untuk yang pertama adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 bagian 1. Latar belakang. Di era digital seperti saat ini, internet menjadi salah satu kebutuhan sekunder masyarakat di Indonesia. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet, maka tersedianya internet yang cepat dan stabil juga menjadi tuntutan bagi setiap operator internet. Dengan meningkatnya kecepatan internet, pemanfaatan internet pun semakin luas. Contohnya digunakan untuk mendistribusikan berita di berbagai platform digital. Beberapa dekade lalu, berita hanya didistribusikan melalui media cetak saja dan harus didistribusikan secara manual. Ini membuat informasi yang disampaikan oleh pembuat berita menjadi lambat didistribusikan kepada masyarakat. Namun, dengan berkembangnya internet, berita didistribusikan melalui berbagai platform digital. Contohnya seperti detik.com, liputan6.com, dan kompas.com. Sehingga menjadi lebih cepat dalam pendistribusian berita. Pembuat berita tidak hanya dapat dilakukan oleh kantor berita saja. Masyarakat umum juga dapat berkontribusi dalam membuat dan mendistribusikan sebuah berita. Akibatnya, banyak berita yang belum terverifikasi kebenarannya dan menjadikan berita yang benar dan salah menjadi menyatu di berbagai media digital. Rendahnya literasi masyarakat di Indonesia juga berpengaruh pada semakin mudahnya penyebaran berita hoax. Dilansir dari Program for International Student Assessment atau PISA, telah melakukan survei tentang tingkat literasi di berbagai negara dan dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat urutan ke-62 dari 70 negara, atau salah satu dari 10 negara terendah dengan tingkat literasi rendah. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi berita hoax dan berita yang sudah terverifikasi kebenarannya. Tidak hanya internet, teknologi dalam bidang lain juga ikut berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah data mining. Data mining merupakan bentuk upaya penambangan data yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menghasilkan informasi yang mampu memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa mendatang dengan melihat tanda-tanda dari data yang ada. Algoritma dalam data mining juga semakin beragam. Salah satu contohnya adalah Naive Bayes. Naive Bayes dapat dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan suatu masalah dengan melihat tanda-tanda yang ada. Dengan pemanfaatan data mining dan dengan algoritma Naive Bayes, bisa didapatkan model mesin pembelajaran untuk mendeteksi hoax. Selanjutnya adalah bab 1 bagian 2, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, permasalahan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah teknik data mining dapat mengidentifikasi berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya menggunakan algoritma Naive Bayes, sehingga mendapatkan hasil klasifikasi berita dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, apakah dengan program ini masyarakat akan lebih mudah membedakan berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya? Yang ketiga, apakah tipe Naive Bayes dengan akurasi tertinggi dapat digunakan untuk mengklasifikasi berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya? Selanjutnya adalah bab 1 bagian 3 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya menggunakan data mining. Yang kedua, membantu masyarakat dalam membedakan berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya. Yang ketiga, membandingkan setiap tipe algoritma Naive Bayes sehingga dapat ditemukan tipe apa yang paling cocok untuk mendeteksi berita hoax. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab 2 bagian 1. Yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah data mining. Data mining merupakan
proses pengumpulan data, dan penemuan informasi dengan melihat dari pola atau keteraturan tertentu dari sekumpulan data yang besar. Davis 2004. Data mining juga dikenal sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD merupakan kegiatan yang mencakup penarikan data, penggunaan data, dan riwayat untuk mengetahui informasi, pola, atau hubungan sekumpulan data yang besar. Santoso 2007. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan data mining adalah proses penambangan data sehingga terkumpul menjadi sebuah data yang besar yang disimpan di dalam suatu koleksi data atau database yang akan diolah menjadi informasi yang belum diketahui sebelumnya dengan melihat pola-pola yang terkandung di dalam data tersebut. Selanjutnya adalah DNFBase. DNFBase digunakan pada setiap kelas keputusan menghitung probabilitas dengan syarat bahwa kelas keputusan adalah benar. Mengingat vektor informasi objek, algoritma ini mengasumsikan bahwa atribut objek adalah independen. Probabilitas yang terlibat dalam memproduksi perkiraan akhir dihitung sebagai jumlah frekuensi dari master tabel keputusan. Olson-Dellon 2008. Thomas Bayes merupakan seorang ilmuwan Inggris yang menemukan sebuah metode pengklasifikasian menggunakan probabilitas dan statistik yang digunakan untuk memprediksi kejadian di masa mendatang yang bersumber pada riwayat atau tanda-tanda yang terjadi pada masa sebelumnya. Teorema ini akhirnya diberi nama dengan teorema Bayes. Ciri yang mendasar pada naive Bayes classifier adalah hipotesis yang sangat kuat atau naif terkait independensi dari masing-masing kejadian atau kondisi. Selanjutnya ada berita hoax. Berita hoax merupakan tindakan kejahatan yang memadukan antara kecanggihan teknologi informasi dan kejahatan cyber dan hukum. Mainardi dan Iswara 2018. Berita hoax dapat menimbulkan permusuhan dan kesalahpahaman pada masyarakat. Tentu, ini akan bertentangan dengan budaya yang ada di Indonesia, yaitu mengutamakan toleransi dalam bermasyarakat. Dwi Suara 2017, Rida Widyaningsih 2017. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah tindakan kejahatan berupa penyebaran sebuah informasi yang tidak benar adanya atau direkayasa dengan tujuan untuk memutarbalikkan fakta dan dapat memicu permusuhan atau kesalahpahaman di antara masyarakat yang menerimanya. Selanjutnya adalah bab 2 bagian 2. Penelitian terdahulu. Rinaldi Sitonga 2019. Sistem pendeteksi berita hoax dengan judul Sistem pendeteksi berita hoax di media sosial dengan teknik data mining scale-learn. Pada penelitiannya, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah mengetahui kebenaran atau berita dengan menggunakan teknik data mining dan membandingkan serta menganalisis hasil klasifikasi berita palsu dengan berita lainnya. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama merupakan tahap pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari media sosial Twitter, Facebook, dan juga Facebook. Tahap kedua, peneliti melakukan processing data dan memisahkan data latih dan data uji. Pada tahap ketiga, peneliti melakukan analisis data. Dari proses tersebut, maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan sebagai berikut. Hasil dari penelitian di atas dapat didapat tingkat akurasi mencapai 92% dengan data training sebanyak 38 data. Untuk mendapatkan nilai akurasi yang tinggi, diperlukan berita data palsu lebih banyak daripada berita asli. Yosua Rinaldi Sitonga 2019. Andika Y.T. David S. dan juga Nur Cahyo 2022. Text mining dengan judul text mining dalam membandingkan metode DNFBase dengan C45 dalam mengidentifikasi berita hoax pada media sosial. Pada penelitiannya, tujuan penulis melakukan penelitian adalah membandingkan algoritma DNFBase dan C45 dalam mengklasifikasi berita hoax. Algoritma terbaik dapat ditentukan dari tingkat akurasi yang dihasilkan masing-masing metode. Peneliti juga akan menghubungkan metode seleksi Victor terhadap akurasi klasifikasi, sehingga akan menunjukkan apakah dengan ditambahkannya metode seleksi Victor dapat meningkatkan akurasi atau tidak. Data yang digunakan penulis yaitu menggunakan 15 topik berita hoax, terdiri dari 300 berita dengan rincian 150 berita hoax dan 150 berita faktual.
Diperoleh hasil metode NFBS mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode C45 dalam mengklasifikasikan berita hoax. Handika dan Nur Cahyo 2020. Selanjutnya adalah dari Fani Prasetya dan Ferdiansyah 2022 dengan judul Analisis Data Mining Klasifikasi Berita Hoax COVID-19 menggunakan algoritma NFBS. Pada penelitiannya, tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai eksperimen pendeteksi berita hoax dengan menggunakan algoritma NFBS. Berita hoax yang diangkat oleh penulis terpusat pada berita hoax terkait COVID-19. Peneliti menggunakan sebanyak 300 berita dengan rincian 250 merupakan berita hoax dan 50 merupakan berita valid dan diperoleh nilai akurasi sebesar 86,33%. Disimpulkan bahwa NFBS algoritma dapat melakukan klasifikasi berita hoax dengan baik. Fani Prasetya dan Ferdiansyah 2022. Selanjutnya adalah bab 2 bagian 3 yaitu hipotesis penelitian. A. Klaim algoritma NFBS mampu memprediksi berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya dengan nilai akurasi yang tinggi. Selanjutnya adalah hipotesis alternatif atau HA. Algoritma NFBS mampu mengidentifikasi berita hoax. Dan yang terakhir adalah hipotesis nol atau HO. Algoritma NFBS tidak mampu mengidentifikasi berita hoax. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Bab 3 bagian 1 metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan terhadap suatu kajian empiris yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk angka atau presentasi dibandingkan dengan naratif. Norjana 2014. Karena hasil dari penelitian ini akan berupa presentasi keakuratan algoritma dalam mengklasifikasi data berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya. Yang kedua, bab 3 bagian 2 yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data primer ini adalah dengan mengumpulkan sejumlah berita hoax serta berita yang telah teruji kebenarannya menggunakan situs Kaggle. Situs ini merupakan situs penyedia dataset yang dapat digunakan untuk melakukan latihan dan uji coba pada data mining menggunakan algoritma NFBS. Bab 3 bagian 3 yaitu populasi dan sampling. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah data berita tahun 2020 yang saya dapatkan dari situs Kaggle dengan jumlah data sebanyak 4.679 berita hoax dan berita yang sudah teruji kebenarannya. Dengan rincian sebanyak 4.209 data digunakan sebagai data training dan 470 data digunakan untuk menguji program. Sehingga jumlah populasi penelitian ini adalah 4.679 berita. Selanjutnya adalah sampling. Dari jumlah populasi yang ada, sampel yang dipilih menggunakan teknik snowball sampling dengan menggunakan rumus Solvit, Sugiono 2008. Untuk menetapkan jumlah sampel dari populasi yang sudah diketahui yaitu sebanyak 4.679 data, cara yang akan digunakan yaitu menggunakan perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan rumus Solvit. Sementara untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam menentukan sampel adalah 5%. Berdasarkan rumus Solvit, maka jumlah penarikan sampel penelitian ini adalah 4.192 data yang berasal dari situs Kaggle. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Dan yang terakhir adalah hasil pengecekan plagiarism melalui aplikasi Turnitin. Pada proposal kali ini saya mendapatkan plagiaritas sebanyak 23% dengan 20% internet source, 11% publication, dan 14% student paper. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.